Hai, ketemu lagi di platform yang sering ditinggalin ini. Maaf karena jarang mampir ke sini. Karena emang sesusah itu untuk bisa konsisten secara terus-menerus upload dan bikin konten di setiap platform yang berbeda ya, mulai dari Twitter, Instagram, TikTok. Kemudian di YouTube juga. Dari kapan tahu aku udah pengen bikin konten-konten di YouTube, dari mulai konten-konten puisi yang full puitis, terus yang musikalisasi puisi, yang konten-konten deep talk kayak aku teman bicaramu, nemenin kalian tidur setiap malam. Tapi ternyata di tahun-tahun sebelumnya aku masih jadi orang yang tidak sekonsisten itu di YouTube ini. Terlepas dari memang ada beberapa hambatan yang di luar kontrol aku. Artinya ada beberapa hambatan datang dari eksternal ya, hambatan eksternal. Kemudian emang hambatan terbesarnya datang dari internal. Kalian apa kabar di sana, teman-teman yang baik? Yang selalu hadir tiap aku bikin konten di YouTube ya, meskipun tidak konsisten, tapi kalau aku posting kalian nonton juga. Aku ucapin makasih banyak ya. Aku sekarang datang lagi nih dengan konsep yang baru, yang meminimalisir hambatan, karena ini adalah tahun yang baru di mana aku mulai berpikir untuk aku lebih ingin tampil apa adanya, terus pengen lebih banyak berbuat, karena aku rasa di tahun-tahun sebelumnya aku kurang begitu banyak berbuat. Nah itulah salah satu cara aku tampil apa adanya. Di luar ada suara tetangga, kemudian ada anak kecil ya, tapi nggak apa-apa lah, aku ngonten aja gitu. Terus di sini juga aku nggak pakai mikrofon karena belum beli. Nanti mau beli mikrofon banyak sama pabrik-pabriknya. Tahun baru biasanya identik dengan resolusi. Resolusi di mana kita mendambakan perubahan pada hidup. Kalau yang sebelumnya kita ada banyak susahnya, biasanya tahun ini kita berharap hari-harinya akan berjalan lebih mudah, akan lebih lenggang dan lancar. Kalau sebelumnya ada hari-hari di mana kita sedih, kemudian terpuruk, biasanya di tahun ini kita berharap akan lebih banyak mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Dulu waktu kecil, setiap menyambut tahun baru rasanya menyenangkan. Ada banyak hal baru yang ingin kita coba dan ingin kita lakukan, dan mungkin karena emang dulu kita sepenasaran itu ya sama hal-hal yang baru. Tapi setelah makin kesini, setiap tahun baru tuh nggak banyak yang berubah ternyata. Pada kenyataannya resolusi-resolusi itu cuma diucapkan di bibir aja, tapi terutama aku ya sadar actionnya tuh minim sekali. Nah, jadi apa yang akan aku lakukan di sini, di konten ini, di YouTube yang sering kelupaan ini. Jadi ya inilah konten YouTube terbaru aku di tahun 2023. Aku nggak berharap ini akan bagus atau gimana, cuma mungkin sesederhana aku bisa hadir di sini, kemudian nemenin kalian ngobrol, ada poin-poin yang bisa aku kasih ke kalian, ada insight yang bisa kalian terima untuk berbagi pengalaman, untuk sharing tentang kehidupan, percintaan mungkin, karena memang aku di situ jalurnya. Kalau misalnya kalian pengen konten-konten yang berbau edukasi atau mungkin yang berbau ekonomi, politik dan lain sebagainya, itu pasti udah ada channelnya lah gitu. Atau komedi misalkan, kan aku mah nggak bisa komedi gitu. Kalau aku ngelucu tuh
jadi memalukan. Aku yang melakukan apa yang aku bisa lakukan. Mungkin sedikit banyaknya aku terbiasa untuk bicara. Gak apa-apa, semua ini dimulai sendirian karena sebenarnya lebih mudah juga kalau akunya sendiri gitu. Jadi gak nunggu waktu orang lain juga. Ini tinggal bicara bagaimana aku manage diri sendiri, kemudian menghadirkan ide-ide. Mungkin waktunya cukup pas juga untuk memulai supaya akunya lebih aktif lagi, karena capek terlalu banyak berharap sementara yang terrealisasi cuma sedikit. Capek juga masih belum beranjak kemana-mana. Capek ketika sekarang makin banyak kelihatan orang-orang udah pada jalurnya masing-masing, sementara aku di usia segini, ya kalian bisa lihat sendiri lah aku ngapain aja. Meskipun kalau secara langsung mungkin kalian nggak tahu keseharian aku apa gimana, tapi secara konten dimulai dari TikTok, Instagram sampai Twitter, sedikit banyaknya kalian bisa melihat aku orangnya seperti apa. Kalau ngomongin tahun baru dan resolusi, aku kayaknya udah nggak mau terlalu banyak berharap lagi, nggak mau terlalu muluk-muluk soal ekspektasi dan lain sebagainya. Di proses yang sekarang kayaknya aku pengen lebih banyak berbuat aja deh. Aku berbuat, kemudian aku bikin beberapa karya, dari mulai yang kecil sampai yang besar, buku misalnya, kemudian dari konten setiap hari. Aku akan meminimalisir harapan kepada hasilnya. Mudah-mudahan aku bisa lebih konsisten untuk banyak usaha ya. Sebenarnya mungkin capek, perasaan capek itu datang karena banyak keinginan yang belum terwujud dan banyak harapan yang belum bisa aku hasilkan secara nyata gitu. Karena pada dasarnya sekarang aku tahu bahwa tidak semua hal datang secara ajaib gitu. Apalagi soal karir ya, cara karir, tentang apa yang kita usahakan dan upayakan hari demi hari, apa yang tengah kita perjuangkan, beban yang kita pundak gak tuh? Beban yang kita pikul di pundak, kemudian pikiran-pikiran yang berantakan. Setiap malam kita melihat orang lain kehidupannya seperti menjadi lebih baik, sementara kita kayak gini-gini aja gitu. Mungkin aku juga masih orang yang terlalu banyak berpikir dan overthinking secara berlebihan, sementara berbuatnya masih kurang. Aku masih terlalu banyak memikirkan hasil, mendambakan sesuatu bisa segera aku dapatkan secara ajaib, tapi apa yang aku usahakan masih belum sebesar itu gitu kayaknya. Makanya mudah-mudahan aku ngobrol di sini bisa juga membantu memotivasi kalian untuk tidak terlalu banyak bicara soal resolusi dan ekspektasi di tahun ini, tapi lebih banyak berbuat dan usahanya. Kalau hidup capek melihat orang lain beranjak lebih baik, hidup capek kayak gini-gini aja, kayaknya lebih baik capek karena berusaha, karena memperjuangkan sesuatu deh. Kita tahu ada bagian-bagian yang harus diubah di dalam diri kita, misalnya dari memanage waktu, kemudian dari cara kita memikirkan masalah, cara kita berbuat sesuatu. Nah, aku harap diri aku sendiri terutama bisa menjadi lebih baik di tahun ini. Mumpung masih Januari nih, masih ada 12 bulan lagi ke depan. Nah, aku nggak tahu nih apa yang bisa aku hasilkan di tahun ini, apa yang bisa aku terima ya. Maksudnya apa yang bisa aku buat dan aku terima dari hasil itu. Nah, aku berlepas dirilah dari hasil-hasil itu. Aku akan lebih banyak fokus sama berbuatnya, sama karya-karya yang aku hasilkan. Tahun ini aku lebih percaya diri untuk berbuat lebih banyak hal demi diri aku sendiri. Kemudian aku harapannya pengen lebih membantu kalian meskipun kita berjauhan atau cuma melalui kata-kata. Aku harap di dalam tulisan-tulisan aku kalian bisa menemukan hal-hal baik yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan, atau dari cara aku berpikir yang kemudian aku bagikan melalui konten.
Terlepas nggak betul semua apa yang aku bicarakan, dan di sisi lain aku juga bukan orang yang hebat, yang sempurna secara akhlak ya. Di belakang layar ini kalian mungkin tidak melihat kelakuan aku yang lain, sikap-sikap aku yang tidak baik, tapi setidaknya di depan layar sini aku ingin menunjukkan sesuatu yang semoga bisa membaikkan diri aku sendiri dan kalian. Seru banget si dedek mainnya di luar. Jadi di samping kosan aku tuh ada dedek baru ya, nggak tahu datang dari mana. Tiba-tiba pas aku balik dari Sukabumi ke Jakarta sini, ada dedek baru, dan kadang-kadang si dedeknya kepo lihat ke jendela aku. Kalau aku lagi sapu-sapu dan aku bukain pintu, dia nengok-nengok gitu. Sekarang dia lagi teriak-teriak lagi main. Sampai mana nih tadi ngomongnya? Aku jadi lupa. Jadi ini tadi handphonenya habis baterainya, terus nggak bisa dilanjutin deh ngerekam videonya. Jadi aku nunggu sebentar, terus tadi sholat isya dulu dan lain sebagainya sambil nunggu HP-nya agak terisi baterainya. Kayaknya udah cukup panjang ya aku ngomongnya dari tadi, dan mungkin ditutup sama kesimpulannya aja ya. Ini tahun baru yang baik. Pertama-tama kita perlu bersyukur, terutama aku, karena udah diizinkan lagi untuk ada menyongsong tahun yang baru dengan harapan-harapan yang baru, dengan pengendalian diri yang baru terutama. Sekarang kita udah tahu kalau keberhasilan itu bukan sesuatu yang secara ajaib datang begitu aja kepada hidup kita, melainkan adalah kumpulan usaha yang kita lakukan dari hari demi hari. Mungkin keberhasilan adalah kumpulan perjuangan yang kita terus usahakan tanpa henti ya. Meski berkali-kali rasanya kita mau menyerah, atau kadang-kadang kita nggak percaya sama apa yang kita lakukan sendiri. Tapi ya itulah, sekarang kita udah tahu kalau keberhasilan itu di luar mampu kita. Sementara apa yang bisa kita usahakan dan kita perbuat di sini, itu adalah apa yang bisa kita kontrol dan yang bisa kita kendalikan. Jadi resolusi tahun ini adalah perubahan diri. Perubahan diri itu biasanya dimulai dari mindset, dari cara berpikir. Menurut aku begitu. Nggak mau kemana-mana. Si dedeknya lucu banget ngomongnya. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Tahun yang baru, mudah-mudahan lebih banyak baiknya, lebih banyak usaha yang kita lakukan. Sementara hasilnya kita pasrahkan aja ke Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang kendali di sana. Sementara kita lakukan apa yang kita bisa lakukan hari ini, berbuat lebih banyak hal, usahakan lebih banyak cara. Lalu mudah-mudahan rasa lelah itu bisa membuat perubahan yang sangat baik untuk kita semua di tahun ini. Oke, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.